Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bukan pembunuh bayaran, mereka bukan pemanah biasa, tapi mereka adalah penembak takdir yang membidik demi Allah, bukan demi dunia. Dalam setiap peperangan Rasulullah, ada tangan-tangan terlatih yang menggetarkan pasukan musuh sebelum panah pertama melesat. Siapakah mereka? Bagaimana mereka berlatih, berpikir, dan beriman, hingga setiap bidikan mereka menjadi bagian dari sejarah Islam. Mari kita mulai dengan doa. Ya Allah, berilah kami ketepatan hati seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, keberanian seperti Zubair bin Awam, keteguhan seperti Abbad bin Bishr, dan keikhlasan seperti Sa'id bin Zaid. Jadikan setiap usaha kami tepat sasaran menuju ridho-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ini bukan sekedar tentang perang, tapi tentang bagaimana 4 sahabat Rasulullah yang mengubah panah menjadi ibadah. Simak kisah ini sampai akhir agar kita tidak salah memahami siapa sebenarnya para sniper Rasulullah dan bagaimana warisan mereka masih hidup hingga hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul pasukan pemanah, strategi jarak jauh dalam perang Islam awal. Ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah, masyarakat Arab mengenal perang hanya dalam bentuk yang paling sederhana, serangan langsung, jarak dekat, dan tanpa strategi komando. Pedang, tombak, dan keberanian individu menjadi ukuran utama. Tidak ada sistem formasi, tidak ada pasukan khusus jarak jauh, dan nyaris tidak ada koordinasi. Namun, ketika Islam datang, pola itu berubah. Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tapi juga pemberharu sistem militer Arab. Beliau mengubah peperangan dari sekedar keberanian menjadi disiplin, perencanaan, dan ketetapan. Salah satu perubahan paling revolusioner yang beliau lakukan adalah membentuk satuan pemanah, pasukan yang bertugas menyerang musuh dari jarak jauh sebelum kontak fisik terjadi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, Rasulullah SAW mulai menempatkan pemanah secara terorganisir sejak Perang Badar. Di sana, busur dan anak panah menjadi alat penting untuk melemahkan barisan Quraisy sebelum pasukan infanteri maju. Tidak banyak riwayat yang mencatat jumlahnya, tapi sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa pemanah dari kalangan Muhajirin dan Ansor memainkan peran pendahuluan. Menebar panah, mengacaukan kuda, dan memutus komunikasi antar barisan. Dalam Perang Uhud, konsep ini mencapai puncaknya. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Bukit Rumat, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Perintahnya jelas sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Jangan tinggalkan tempatmu sekalipun kalian melihat kami menang, dan jangan tinggalkan tempatmu jika kalian melihat kami kalah hingga aku perintahkan. Perintah itu bukan sekedar strategi, tapi pelajaran tentang disiplin militer. Dari posisi tinggi itu, pemanah menjaga agar pasukan berkuda Quraisy tidak menyerang dari belakang. Namun, sebagian pemanah meninggalkan posnya untuk mengumpulkan harta rampasan, dan barisan Islam pun diserang dari arah yang kosong. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah militer Islam. Para sahabat memahami bahwa posisi pemanah bukan sekedar tambahan, melainkan pilar pertahanan utama. Kesalahan sekecil apapun dalam unit pemanah dapat menentukan kemenangan atau kekalahan seluruh pasukan. Setelah Perang Uhud, Rasulullah semakin memperkuat pasukan pemanah. Dalam Perang Khandaq, panah menjadi senjata utama dalam perang jarak jauh melawan pasukan Ahzab yang mengepung Madinah. Para sahabat menembakkan panah dari balik parit. Sistem pertahanan yang juga merupakan inovasi baru di Jazirah Arab. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah sendiri ikut memanah dan mendoakan pasukannya agar panah mereka tepat sasaran.
Dalam perang Khaybar, pasukan pemanah dikerahkan lebih terarah. Panah digunakan bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi pengikut perisai dan pasukan infanteri. Disinilah muncul sahabat-sahabat ahli panah yang namanya mulai dikenal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abbad bin Bishr, dan Sa'id bin Zaid. Mereka bukan sekedar prajurit yang pandai menembak. Mereka berlatih mengatur ritme, menunggu angin, dan menembakkan bukan atas emosi, tapi atas perintah dan niat yang jernih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ketepatan memanah adalah bagian dari kekuatan umat. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau bersabda, "Hendaklah kalian belajar memanah, karena ia termasuk sebaik-baik permainan kalian." Hadis ini bukan seruan hobi, melainkan instruksi peradaban. Islam memandang memanah sebagai ibadah yang memiliki fungsi strategis dan sosial, melatih fokus, kesabaran, dan pertahanan diri. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa memanah di masa Rasulullah adalah latihan wajib bagi pasukan, karena menentukan keselamatan banyak jiwa. Sementara Ibnu Katsir menafsirkan perintah ini sebagai bentuk i'dad, persiapan kekuatan sebagaimana firman Allah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi, termasuk dari kuda-kuda perang. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dalam tafsir klasik, kekuatan di sini mencakup keahlian memanah dan menguasai alat tempur jarak jauh. Maka, pembentukan pasukan pemanah bukan sekedar taktik militer, tapi juga implementasi langsung dari ayat jihad dalam konteks pertahanan Islam. Dari sinilah kemudian muncul sahabat-sahabat yang menjadi legenda ketepatan. Mereka bukan sekedar ahli busur, tapi penjaga posisi strategis umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menempatkan mereka di titik tertinggi, memberi mereka kepercayaan penuh, bahkan doa khusus. Satu di antara mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas, akan menjadi pemanah pertama di jalan Allah. Orang yang mendapatkan pujian paling tinggi dari Nabi atas bidikannya. Dan disinilah kisah sniper Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermula. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah pertama di jalan Allah. Di antara ratusan sahabat Rasulullah, hanya satu orang yang pernah mendapatkan ucapan luar biasa. Irmi fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad, demi engkau, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan itu keluar langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya ditujukan kepada satu nama, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lelaki yang dikenal sebagai pemanah pertama di jalan Allah. Sa'ad lahir dari keluarga Bani Zuhroh, kabilah yang sama dengan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak muda, beliau dikenal tajam penglihatan dan teguh prinsip. Ketika berusia 17 tahun, beliau termasuk orang ketiga atau keempat yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad atau Baqat Al-Kubra, Sa'ad pernah berkata, "Aku masuk Islam pada hari ketiga setelah Rasulullah diutus." Beliau meninggalkan semua tradisi keluarganya, termasuk ibunya yang menolak makan dan minum sebagai bentuk protes. Namun, Sa'ad tidak goyah. Keimanannya yang kokoh menjadikan dirinya salah satu pemuda yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat sahih dari Imam Bukhari disebutkan, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang menembakkan anak panah di jalan Allah. Peristiwa ini terjadi sebelum Perang Badar, dalam ekspedisi kecil di Wadan atau Abwa. Saat itu, kaum muslimin baru berani keluar membawa panah dan pedang menghadapi kafilah Quraisy. Sa'ad menembak musuh pertama kali bukan untuk membunuh, tapi untuk menghalau serangan terhadap kaum muslimin yang baru belajar berperang secara teratur. Tembakan itu menjadi simbol awal.
panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah. Kemampuan memanah Sa'ad bukan hasil kebetulan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa setiap kali beliau mengangkat busurnya, Rasulullah selalu mendoakannya, "Ya Allah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya." Doa ini membuat para sahabat menganggap Sa'ad sebagai penembak yang didoakan langit. Riwayat Ibnu Katsir mencatat, dalam setiap pertempuran besar, Badar, Uhud, dan Khaybar, Sa'ad selalu berada di posisi penembak utama. Dalam perang Uhud, Sa'ad memanah tanpa henti untuk melindungi Rasulullah yang tersisa hanya dengan beberapa sahabat. Sementara musuh menyerang dari segala arah, Sa'ad tetap di posisi, memanah dari balik batu dan menembus barisan Quraisy. Rasulullah memuji keberaniannya dengan ucapan legendaris tadi, "Irmi fidaka abi wa ummi." Kalimat ini menurut para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah bentuk penghormatan tertinggi yang pernah diucapkan Nabi kepada sahabat dalam konteks jihad. Setelah masa Rasulullah, Sa'ad tidak berhenti pada medan panah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi panglima besar pasukan Islam dalam perang Qadisiyah melawan Kekaisaran Persia. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat, Sa'ad memimpin lebih dari 30.000 pasukan menghadapi lebih dari 100.000 prajurit Persia. Dari atas benteng, Sa'ad mengatur strategi, bukan lagi menarik busur, tapi mengarahkan ribuan pemanah. Taktiknya memanfaatkan panah dan kuda untuk memecah formasi musuh menjadi salah satu strategi paling sukses dalam sejarah Islam. Meski telah menjadi panglima, Sa'ad tetap sederhana. Beliau menolak tinggal di istana, lebih memilih rumah dari tanah liat di Kufah. Beliau sering memanah sebagai latihan pribadi dan mengajarkan anak-anaknya disiplin dan doa sebelum memanah. Ulama seperti Al-Qurtubi menafsirkan bahwa keahlian memanah Sa'ad bukan sekedar keterampilan fisik, tetapi buah dari ketenangan iman. Setiap bidikan dimulai dengan niat, bukan emosi. Dalam peperangan, beliau dikenal tidak pernah membunuh tanpa alasan yang jelas. Sa'ad juga dikenal dengan doa yang mustajab. Dalam riwayat Imam Ahmad, seseorang pernah menuduhnya berbuat tidak adil saat menjadi gubernur Kufah. Sa'ad kemudian berdoa, "Ya Allah, jika dia berdusta, panjangkan umurnya, panjangkan kekafirannya, dan ujilah dia dengan fitnah." Dan orang itu akhirnya hidup sangat tua dalam kehinaan, matanya buta dan terus menggoda anak-anak di jalan. Para ulama kemudian menyebutnya pemanah yang doanya tidak meleset. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di masa Khalifah Muawiyah di usia lebih dari 70 tahun. Beliau adalah sahabat terakhir dari 10 yang dijamin surga yang masih hidup. Jenazahnya disolatkan oleh putra khalifah dan beliau dimakamkan di Baqi. Busurnya masih disimpan oleh keluarganya sebagai warisan sejarah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan busur milik Sa'ad dalam latihan memanah. Nama Sa'ad kemudian menjadi simbol bahwa Islam menghargai keahlian teknis yang lahir dari keikhlasan spiritual. Dari pemanah pertama yang beliau lepaskan di Wadan hingga strategi besar di Qadisiyah, garisnya selalu sama, yaitu ketepatan dan ketaatan. Di tengah barisan pemanah Madinah, panah pertama Sa'ad menandai lahirnya era baru, ketika sebuah bidikan bukan sekedar senjata, tapi pernyataan iman. Dari sinilah kisah sniper Rasulullah dimulai. Dan dari saatlah tradisi itu diteruskan ke para sahabat lain, yaitu Zubair, Abad, dan Sa'id bin Zaid. Zubair bin Al-Awam, penembak serbaguna di dua dunia. Nama Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu sering muncul bersama keberanian dan ketepatan. Beliau bukan sekedar pendekar pedang, tapi juga salah satu pemanah paling andal di barisan Rasulullah SAW. Sosok yang bisa menyerang dari jarak jauh dan memimpin dari jarak dekat dengan ketenangan yang sama. Zubair berasal dari keluarga terpandang Quraisy.
Bani Asad bin Abdul Uzza dan masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Bibi Nabi itu berarti Zubair adalah sepupu Rasulullah. Beliau masuk Islam di usia muda melalui dakwah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Zubair memeluk Islam sebelum Rasulullah membangun rumah Arqam sebagai tempat dakwah rahasia. Masa awal Islam di Mekah dipenuhi penyiksaan. Zubair termasuk yang disiksa paling berat. Namun, seperti Ibnu Ishaq meriwayatkan, setiap kali beliau disiksa, beliau justru berkata, "Aku tidak akan kembali kafir setelah Allah memberi aku petunjuk." Keteguhannya sejak masa awal menjadikan Zubair termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zubair dikenal memiliki ketajaman penglihatan yang luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa beliau mampu mengenai sasaran kecil dengan anak panah dari jarak yang tidak bisa ditembus oleh pemanah biasa. Pada masa awal di Madinah, Rasulullah menempatkan Zubair sebagai bagian dari pasukan pengintai dan pemanah elit. Beliau termasuk kelompok pertama yang dikirim Rasulullah untuk mengintai kafilah Quraisy di Najd. Riwayat Al-Bukhari mencatat bahwa Zubair selalu dipilih menjadi komandan kelompok kecil dalam operasi jarak jauh. Beliau mampu membaca arah angin, memperkirakan jarak, dan menembakkan panah tanpa perlu mendekat. Dalam konteks modern, beliau bisa disebut sniper taktis pertama dalam pasukan Islam. Dalam Perang Badar, Rasulullah menunjuk Zubair untuk mengenakan jubah kuning sebagai penanda pasukan inti. Beliau membawa pedang dan busur sekaligus, bertugas mengawasi pasukan musuh dari arah timur. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menulis, Zubair menembakkan panah pertama dalam Perang Badar dan menjatuhkan pasukan musuh yang memimpin kuda mereka. Setelah panahnya menembus dada musuh, Zubair berteriak takbir, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi tanda kepada pasukan Islam bahwa strategi jarak jauh telah dimulai. Dalam Perang Uhud, Zubair kembali di barisan pemanah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sebagian pemanah turun dari bukit, Zubair tetap bertahan hingga Rasulullah memerintahkan mundur teratur. Riwayat At-Tabari menyebut bahwa Zubair dan Sa'ad termasuk 2 orang terakhir yang bertahan melindungi posisi tinggi agar musuh tidak mengepung dari belakang. Keunggulan Zubair bukan hanya pada ketepatan, tapi kemampuan berpindah posisi dengan cepat. Beliau bisa menembak dari kejauhan, lalu bergabung dalam pertempuran jarak dekat dalam hitungan detik. Rasulullah menyebutnya sebagai Hawari Rasulullah, artinya penolong pribadi Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap Nabi memiliki Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin Al-Awam." Penyebutan Hawari di sini bukan sekedar kesetiaan, tapi juga karena Zubair selalu menjadi lapisan terakhir dalam perlindungan Nabi. Ketika serangan mendadak datang, Zubairlah yang berdiri antara musuh dan Rasulullah, baik dengan pedang maupun panah. Perang Yarmuk melawan Romawi menjadi medan di mana keahlian Zubair mencapai puncak. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Zubair memimpin satu sayap pasukan dan menembakkan panah pertama untuk memancing serangan musuh. Setelah barisan Romawi bergerak maju, Zubair menembus formasi mereka dan kembali dengan aman. Taktik ini menjadi kunci kemenangan, yaitu memecah konsentrasi lawan dengan serangan presisi jarak jauh, lalu menutupnya dengan pertempuran jarak dekat. Para sahabat yang menyaksikan menyebut Zubair sebagai rajulun la yukhti, lelaki yang tidak pernah meleset. Setelah wafatnya Rasulullah, Zubair tetap setia kepada Khulafaur Rasyidin. Beliau ikut dalam Perang Ridho di masa Abu Bakar dan menjadi penasehat utama Sayyidina Umar bin Khattab dalam ekspedisi Syam. Namun pada masa fitnah besar setelah wafatnya Utsman bin Affan, Zubair terjebak dalam pusaran politik. Beliau sempat bergabung bersama Sayyidah Aisyah di Perang Jamal, tetapi kemudian menarik diri setelah mengingat sabda Rasulullah, "Engkau akan berperang melawan Ali,
dan engkau dalam keadaan zalim. Hadis riwayat Ahmad. Teringat hadis itu di medan perang, Zubair langsung berhenti berperang dan berusaha meninggalkan lokasi. Namun, beliau dikhianati dan terbunuh dalam perjalanan oleh seorang dari pasukan lawan. Warisan keberanian Zubair bin Awam, Rasulullah pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair." Para ulama menafsirkan bahwa kalimat ini menunjukkan kedekatan spiritual dan militer. Zubair adalah prajurit yang mampu berperang dengan dua keahlian sekaligus, sniper jarak jauh dan perlindungan jarak dekat. Beliau tidak hanya menjaga Rasulullah di medan perang, tapi juga menjaga reputasi Islam dari kekalahan moral. Dalam catatan sejarah klasik, Zubair disebut sebagai sahabat yang memadukan kecepatan, ketepatan, dan loyalitas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemanah pertama di jalan Allah, maka Zubair bin Al-Awam adalah pemanah terakhir yang tetap setia hingga akhir hayat. Setelah generasi awal itu berlalu, nama Zubair terus diingat oleh para ahli sejarah Islam sebagai contoh prajurit serbaguna yang bisa menembak dari jauh, melindungi dari dekat, dan berdiri di antara dua dunia, strategi dan kesetiaan. Abbad bin Bishr, pemanah malam yang berdiri di tengah panah. Dalam sejarah Islam, sebagian sahabat dikenal karena kekuatan fisik, sebagian karena ketajaman fikir. Tapi Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu berdiri di tengah keduanya, pemanah ulung yang beribadah seolah tidak mengenal rasa sakit. Beliau bukan sekedar penjaga malam Rasulullah, tapi penjaga agama di gelapnya sunyi. Abbad berasal dari keluarga Ansor, suku Bani Abdil Ashal, Madinah. Beliau memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dai muda yang diutus Rasulullah sebelum hijrah. Sejak awal, Abbad dikenal sebagai pemuda cerdas, berani, dan ahli memanah. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat mencatat bahwa Abbad termasuk di antara 3 orang pertama dari sukunya yang masuk Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sudah menjadi salah satu pengajar Al-Quran bagi kaum Ansor. Di Masjid Quba, beliau termasuk orang yang pertama kali menyusun barisan sholat dengan panah tersimpan di punggung. Para sahabat sering menyebutnya Al-Qari Al-Rami, Qari yang juga pemanah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering menunjuk beberapa sahabat untuk berjaga di sekitar tempat beliau beristirahat dalam ekspedisi militer. Salah satu dari mereka adalah Abbad bin Bishr. Riwayat terkenal datang dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang peristiwa pengawalan malam Rasulullah saat perjalanan pulang dari salah satu perang kecil. Rasulullah menugaskan 2 sahabat berjaga bergantian, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Ketika tiba giliran Abbad berjaga, Ammar tertidur. Abbad berdiri menunaikan salat malam, sementara busur dan anak panahnya tetap dalam jangkauan. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ketika Abbad sedang membaca surat Al-Kahfi dalam salat, seorang musuh dari kabilah musyrik mengintai dari jauh dan memanahnya. Anak panah pertama menembus tubuhnya, tetapi beliau tetap melanjutkan bacaan. Anak panah kedua menancap, beliau tetap tidak berhenti. Baru setelah anak panah ketiga, beliau rukuk dan sujud, lalu menyelesaikan salat. Setelah itu, beliau membangunkan Ammar dan berkata, "Aku takut jika aku berhenti, bacaan yang kumulai akan terputus." Ketika Ammar bertanya mengapa tidak membangunkannya lebih cepat, beliau menjawab, "Aku sedang membaca surat dan aku tidak ingin memutuskannya. Tapi ketika aku khawatir musuh akan membahayakan Rasulullah, barulah aku membangunkanmu." Riwayat ini disepakati oleh para ahli hadis sebagai kisah nyata di perang Dzatur Riqa. Dalam setiap peperangan besar, Badar, Uhud, Khandaq, dan Hunain, Abbad selalu berada di lini pemanah. Namun, berbeda dari Sa'ad bin Abi Waqqas atau Zubair bin Awam, Abbad lebih dikenal karena pertahanan dan pengintaian malam. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah mencatat, dia tidak menembakkan panah sebelum memastikan arah angin, bayangan, dan sumber cahaya. Ia mengenal medan seperti mengenal ayat-ayat Al-Quran.
Beberapa sahabat muda seperti Abu Musa al-Asy'ari belajar taktik tempur padanya. Dalam perang Khandaq, Rasulullah mendapatkan Abad di sektor yang paling rawan, bagian lembah kecil di mana pasukan Quraisy mencoba menerobos parit. Setiap malam, beliau menyiapkan anak panah, mengintai dari balik batu, dan memanah tanpa suara. Banyak riwayat menyebutkan bahwa tidak ada musuh yang bisa menembus pos yang dijaga Abad. Selain keahliannya dalam memanah, Abad juga dikenal karena nur cahaya wajahnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah pernah menunjuk 3 orang Ansor sebagai pengajar Al-Quran. Salah satunya adalah Abad bin Bishr. Sebuah riwayat lain, hadis riwayat Ahmad, menyebutkan bahwa ketika Rasulullah keluar malam ke masjid, beliau melihat cahaya di wajah seseorang sedang membaca Al-Quran, lalu bersabda, "Itu adalah Abad bin Bishr." Malaikat turun mendengarkan bacaannya. Karena itu, para sahabat menjulukinya Rujulun Nuruhu Ma'ahu, lelaki yang bercahaya bersamanya. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul fitnah murtadin di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abad termasuk dalam pasukan utama yang dikirim menghadapi Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Dalam catatan Ibnu Katsir, ia termasuk pemanah yang membuka jalan bagi pasukan Qurra untuk maju. Beliau terus memanah hingga anak panahnya habis, kemudian maju dengan pedang sambil melantunkan ayat, "Dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang berperang melawan kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Abad gugur di sana, di antara para hafiz Al-Quran terbaik. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tubuhnya ditemukan dengan 3 luka panah dan 2 sabetan pedang, mirip dengan kisahnya dahulu di Dzaturiqa. Warisan dari seorang pemanah malam, Abad bin Bishr. Nama Abad bin Bishr terus disebut dalam kitab hadis, tafsir, dan sejarah sebagai contoh sahabat yang menyeimbangkan antara kekuatan fisik dan spiritual. Beliau mampu memanah dengan presisi di siang hari dan berdiri di tengah hujan panah di malam hari. Dalam generasi sahabat, beliau disebut sebagai Ar-Rami Al-Qari, pemanah yang hafal Al-Quran, pengawal Rasulullah yang wafat membela kalimat tauhid. Sa'id bin Zaid, panah dan doa yang tidak meleset. Dalam sejarah sahabat Rasulullah, ada nama yang jarang muncul di medan popularitas, tapi selalu hadir di medan amal, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya ahli strategi dan pemanah yang tenang, tapi juga lelaki yang doanya tidak pernah meleset, sebagaimana panahnya. Sa'id lahir di Mekah dari keluarga Quraisy Bani Adi, suku yang juga melahirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Sa'id adalah menantu Sayyidina Umar karena menikah dengan Fatimah binti Khattab, saudari Umar yang kisah keislamannya menjadi pemicu hidayah bagi Sayyidina Umar sendiri. Silsilahnya istimewa. Ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah salah satu dari Hunafa, orang yang mencari agama Ibrahim sebelum datangnya Islam. Dalam Sirah Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Zaid menolak menyembah berhala, tidak makan sembelihan untuk berhala, dan berkata, "Aku tidak menyembah kecuali Rabb Ibrahim." Dari ayahnya inilah Said mewarisi 2 hal, yaitu pandangan tajam dan keyakinan lurus. Sa'id termasuk golongan pertama yang masuk Islam melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau ikut berhijrah ke Madinah dan menjadi bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 orang di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Sa'id hidup dengan prinsip tenang tapi tajam. Beliau jarang berbicara di depan umum, tapi selalu hadir di setiap keputusan besar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Kalau bukan karena Sa'id bin Zaid, banyak strategi kita tidak akan berjalan." Meskipun tidak tercatat hadir di Perang Badar karena Rasulullah menugaskannya di luar Madinah sebagai pengintai kafilah Quraisy,
beliau tetap memberinya bagian rampasan perang, seolah ikut hadir, tanda penghormatan tertinggi. Dalam perang Uhud, Sa'id berada di barisan pemanah cadangan, mendukung Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebut bahwa Sa'id dikenal mampu memanah tanpa menampakkan posisi. Beliau menembak dari balik batu atau lembah, lalu berpindah dengan cepat. At-Thalabi menulis dalam tafsirnya ketika membahas ayat, "Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Beliau mencatat bahwa ayat ini bukan hanya tentang Rasulullah di Badar, tapi juga berlaku bagi mereka yang melempar dengan niat yang benar dan hati yang bersih. Termasuk diantaranya adalah Sa'id bin Zaid yang tidak pernah menembak tanpa takbir. Dalam perang Yarmouk, beliau memimpin satu detasmen kecil berisi pemanah Ansor dan Muhajirin. Ketika pasukan Romawi mulai menyerbu dari sisi kanan, Sa'id memerintahkan, jangan menembak sebelum mereka melangkah ke batu pertama. Jika mereka menginjaknya, maka tembakan pertama adalah milik Allah. Panah pertama mengenai komandan Romawi, dan serangan pun gagal. Kisah ini tercatat dalam riwayat Al-Waqidi dan dikutip oleh Ibnu Katsir sebagai bukti bahwa strategi Sa'id bin Zaid beriringan dengan ketenangan spiritual. Namun, ketepatan sejatinya tidak berhenti di medan perang. Kisah paling terkenal dari Sa'id bin Zaid adalah ketika beliau difitnah oleh seorang wanita Quraisy bernama Arwa binti Uwais yang menuduhnya merebut tanahnya secara zalim. Kasus ini dibawa ke hadapan Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah. Sa'id berkata, "Bagaimana mungkin aku mengambil tanah orang lain? Padahal aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka ia akan dikalungi tanah itu dari 7 lapis bumi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Sa'id berdoa, "Ya Allah, jika dia berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di tanahnya." Tidak lama setelah itu, wanita itu buta dan jatuh ke dalam lubang di tanah yang diperselisihkan hingga meninggal. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, At-Thalabi, dan Ibnu Katsir. Semuanya menguatkan bahwa doa Sa'id benar-benar terjadi sebagaimana yang diucapkannya. Dalam tradisi Islam klasik, doa dan panah sering diibaratkan sama. Keduanya butuh arah, niat, dan waktu. Doa Sa'id bin Zaid tidak mustajab karena kemarahan, tapi karena kebenaran posisi batinnya. Sebagaimana beliau tidak pernah menembak tanpa sebab, beliau pun tidak berdoa tanpa keadilan. Ibnu Katsir mencatat bahwa keistimewaan doa Sa'id bukan sihir atau karomah yang bersifat ajaib, melainkan hasil dari keseimbangan antara strategi dan ketulusan. Beliau menembak dengan pandangan hati sebagaimana beliau berdoa dengan pandangan iman. Dalam catatan militer para sahabat, Sa'id disebut sebagai Ar-Rami As-Samit, pemanah yang diam. Beliau tidak menonjolkan diri, tidak banyak bicara, tapi selalu mengenai sasaran, baik dengan panah maupun doa. Beliau membidik bukan sekedar tubuh musuh, tapi takdir, dengan kesadaran bahwa kemenangan bukan hasil kekuatan tangan, melainkan arah keyakinan. Pelajaran dari 4 sniper Rasulullah. Dari Sa'ad, Zubair, Abad, dan Sa'id, kita belajar bahwa panah hanyalah alat. Yang menentukan arah adalah hati yang tunduk. Mereka hidup di zaman perang, tapi pelajarannya melampaui medan tempur. Ketika Sa'ad menembak dengan kesabaran, Zubair bergerak dengan loyalitas, Abad berdiri dengan iman, dan Sa'id berdoa dengan keikhlasan. Keempatnya menunjukkan satu pola abadi, bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara strategi dan spiritualitas. Setiap panah yang mereka lepaskan adalah simbol dari kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat, kecerdasan dalam membaca arah angin dan situasi, dan ketenangan hati saat menyerahkan hasil kepada Allah. Dan itulah makna terdalam dari ayat yang Allah tegaskan, "Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Ayat ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang hidup. Manusia berusaha
menembak sebaik mungkin, namun hasilnya selalu milik Allah. Tepat atau meleset, menang atau kalah, semuanya ujian untuk menakar sejauh mana hati tetap lurus di tengah riuh dunia. Hari ini, ketika umat Islam tidak lagi berperang dengan busur dan panah, warisan mereka tetap relevan. Busur kita kini adalah akal dan doa. Anak panah kita adalah usaha dan kesabaran. Dan target kita adalah ridha Allah. Saat mengajarkan fokus, Zubair mengajarkan keberanian, Abad mengajarkan keteguhan iman, dan Said mengajarkan bahwa doa orang terdalimi tidak pernah tersesat di langit. Maka dari keempatnya lahir satu pesan yang tidak lekang waktu. Tepatkan hatimu sebelum engkau melepaskan panah amalmu. Sebab panah tangan bisa meleset, tapi panah dari hati yang ikhlas selalu akan sampai pada takdir yang telah ditulis untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.